Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama jemaat di tempat ini, bahkan hamba-hambamu dari BPMS GTM boleh hadir di tempat ini karena berkat dan kasih Tuhan. Ada acara yang kamu lakukan Tuhan untuk peresmian akan cabang jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati setiap acara yang kami akan lalui, agar semuanya itu Tuhan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Jauhkan dari segala gangguan yang akan mengganggu acara kami, ibadah kami saat ini, agar apapun yang kami lakukan Tuhan boleh terjadi itu semua karena berkat dan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami angkat di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ketua BPMS GTM bersama dengan Ketua PKB GTM, juga Sekretaris PKB yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua BPMK bersama dengan Sekretaris BPMK mendukung ibadah peresmian pendewasaan bakal jemaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, Majelis Jemaat Kalpari, dan juga kepada Bapak Vikaris Lober Kristian. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Dan sebentar, tidak lama lagi ya, akan diurapi esok hari jika Tuhan berkenan menjadi pendeta Klasis Barat. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu segenap warga jemaat, baik anggota jemaat Kalpari maupun anggota jemaat Weri yang boleh hadir pada siang hari ini. Ya, ada pun acara yang kita akan lalui bersama pada siang hari ini. MTH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Karena itu kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita angkat bersama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat. Dan Amsal 12 ayat 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama pada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berbahagialah yang terus merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Sebelum kita masuk dalam khotbah, Gereja
kasih disampaikan kepada duet PPGTN. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagi kita orang tua yang punya anak, biasanya kalau anak kita baru lahir, banyak pikiran-pikiran yang muncul dalam hati pikiran kita. Antara lain yang muncul dalam pikiran kita, kita melakukan berbagai macam hal, berbagai macam cara agar anak kita itu yang baru lahir tumbuh dengan baik, fisik rohaninya, sekolah dengan baik, punya karakter pergaulan yang baik. Kilalai pidolona ulok pakin yang nama komoto kumande ke bongi biasa to mak mesa-mesa di mesa banodingi mak mesa-mesa mane mak cerita di tomato mak cerita cerita kebiasaan budaya karena budak-budak berisi tentang motivasi pepatudu lagu anak-anak. Nah tak aku sana temo karena bongi kemak kami ke kumande disiap bila kawatun na tumatua patulai anakna paceritai anakna supaya baringi masikola maring mekarang unangga tomatuanna unangga betu na tahu dan lain sebagainya. Kata potasya teleku kita nih nak rumah HP. Artinya bahwa tak aki dilarang HP, tak aki dilarang menonton. Sapo memberikan nato waktu, nato kesempatan, sehingga selalu ada waktu untuk mengarahkan, mendidik anak-anak kita. Kan biasa dikeluhkan temu Bapak Ibu. Kata kami dia memang nggak tua-tua. Justru kita harus bertanya kepada orang tua apa yang kita sudah lakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang tua berbagai macam cara dilakukan agar anak kita yang baru mulai tumbuh itu kita perhatikan sehingga memiliki masa depan yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang dalam hubungannya dengan pendewasaan bakal jemaat Kalpari Tondok Bakaran. Ini pertanyaannya pertama. Nah, pertanyaan pertama ialah apa harapan kita tentang bakal jemaat ini berubah menjadi jemaat dewasa? Apa harapan kita? Akal kita, akal tengah tak Bapak Ibu? Oh, lamin dari jemaat dewasa niki. Nah, apa harapan kita Bapak Ibu? Kala dikutan naik isi mesa-mesa le. Na polo dia may tua diakin tiang nale teginung gereja baru. Kede ble. Pira to kurang teginung gereja? 10 kali 23. Anggap pirang bulan. Artinya ini semangat. Ini semangat Bapak Ibu. Jadi pertama harapan kita ada kemajuan, ada perkembangan. Ada perkembangan. Sapo dana Bapak Ibu, sapo para langat kawa, kaya anak bayi. Di pertama gereja. Ya, dulu nih di pito biasa pertama anak tinong na kutemo ya, mabanda-banda di kamasuk di marot itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini adalah nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi pada waktu itu. Apa nasihatnya Paulus? Nasihat Paulus yang pertama Bapak Ibu ialah bicara tentang bagaimana sehati sepikir. Sehati sepikir. Tak nakua sepikir sehati. Sapo nakua mesa penawa dolo mane mesa tangga. Kakayan na mesa tangga atau Bapak Ibu mandu-mandumi kaca. Kita nggak tiara di mesa. Poyan na penawa mesa dolo,
Wah, itu kokoh, itu kuat itu Bapak Ibu. Jadi sehati. Akayanna inde tanga lulamai penawa Bapak Ibu, tulus tuh, tulus. Ya siap biasa anak muda. Kalau kamu tidak percaya aku, belalah hatiku, dalam bela hatimu. Kamu hatiku tuh kibelai. Tapi artinya Bapak Ibu, sesuatu yang berangkat dari hati adalah hal yang baik. Jadi harus ada kesehatian. Mengapa Paulus menjelaskan seperti itu Bapak Ibu? Karena ini orang-orang Kristen di Filipi waktu itu terdiri dari banyak orang, Buddha tahu. Mereka berbeda-beda. Beda pikiran, beda budaya. Dengan angga kurang pamanna ku Buddha damanna, dengan angga pamanna Buddha tak den damanna. Nah Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi itu namanya kalau kita banyak orang, dan inilah persekutuan, inilah gereja. Karena itu dalam gereja Bapak Ibu, kita harus mampu saling memahami. Yan na kita solat si manummi kiara ada orang yang yan na din solamu kita pak cemburuan gapan ni. Kung kita papaan dia nena. Patuin na si patunar. Kita mo kita solana pak cemburuan na pa. Na paling do pa SMS ka bang iya. Des solamu manummi kiara ya. Daw manum irangi-rangi. Des solamu moraya di palete-lete ya. Palete-lete liwi. Majago siapa tuh? Yan na din itong pamanya pinama-adama kini palete. Maka itu mari bisa makan. Dalam arti bahwa palete supaya kita bisa hubungan baik. Nah, inilah salah satu alasannya Bapak Ibu sehingga Paulus menasihati mereka, orang-orang Kristen di Filipi waktu itu. Mereka beragam. Sama bahasa Indonesia, mereka itu masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda-beda. Karena mereka adalah warga yang berbeda-beda Bapak Ibu. Pertama mereka dinasehati.
Toraja Mamasa menimbang bahwa demi peningkatan pelayanan gereja Toraja Mamasa, maka bakal jemaat Kalvari Tondok Bakaru yang sudah memenuhi syarat menjadi sebuah jemaat sesuai ketentuan dalam tata rumah tangga KTM perlu diresmikan menjadi satu jemaat yang otonom atau jemaat resmi. Kedua, bahwa peresmian jemaat dimaksud perlu ditetapkan dengan satu surat keputusan. Mengingat keputusan sidang Majelis Sinode Am ke-20 Gereja Toraja Mamasa, tata dasar tata rumah tangga Gereja Toraja Mamasa memperhatikan keputusan rapat BPMS KTM memutuskan menetapkan. Pertama, bahwa terhitung mulai 1 Desember 2021 bakal jemaat Kalvari Tondok Bakaru diresmikan sah menjadi sebuah jemaat otonom dengan nama Jemaat Kalvari Tondok Bakaru Gereja Toraja Mamasa. Kedua, Jemaat Kalvari Tondok Bakaru berdomisili di wilayah pelayanan kelas Panak, Kecamatan Panak, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamasa pada tanggal 25 November 2001 barang pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa Pendeta Lepatula Pawa SPH MMM Umum, Pendeta Marar Hakan MS Tior, Sekretaris Umum. Berita acara peresmian Jemaat Kalvari Tondok Bakaru Klasis Panak. Dalam kasih Allah Tritunggal pada hari ini, Rabu 1 Desember 2021, selaku barang pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, atas nama Gereja Toraja Mamasa, kami melaksanakan peresmian Jemaat Kalvari Tondok Bakaru Klasis Panak. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus terus menerus dialami warga Jemaat Kalvari Tondok Bakaru. Tondok Bakaru 1 Desember 2021, barang pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Yusuf Arta Ketua 2 disaksikan BPM Kapana, Pendeta Palino Paulus. Kemudian Jemaat Kalvari Tondok Bakaru akan diwakili oleh Ketua BPM sebentar. Bangkit berdiri untuk kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami
sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatlah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdiri, kita menyanyi Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Mengutus Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu, memberkati kamu dalam usaha pekerjaanmu masing-masing, dan terus mengaruniakan kesehatan, kebersamaan dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidup persekutuanmu, dalam hidup bermasyarakat, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak pendeta dari PPMS yang saya hormati, Badan Pekerja Lasis yang sempat datang pada saat ini, yang saya hormati seluruh anggota jemaat yang hadir pada saat ini, dan seluruh undangan yang sempat hadir dari tetangga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita disempatkan untuk hadir bersama-sama pada pagi hari ini menjelang siang dalam rangka menyaksikan pendewasaan Jemaat Kalpari. Kurang lebih 7 bulan yang lalu, seluruh anggota jemaat sepakat mendirikan satu cabang jemaat. Di dalam mendirikan cabang jemaat ini ada 3, yaitu dasar, tujuan, dan hasil. Dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Art MTH melalui khotbah. Itu sudah jelas bagi kita semua. Dan yang kedua adalah perkembangan. Itu dasarnya. Yang ketiga adalah pendekatan pelayanan kepada kita semua. Ada yang sudah tidak mampu jauh-jauh, akhirnya kita dirikan cabang kebaktian Kalpari Tondok Pakaru. Tetapi berkat Tuhan kita didewasakan pada saat ini.
Tujuan kita sudah dengar melalui khotbah tadi. Banyak tujuan yang disampaikan oleh Pak Pendeta, tetapi saya tambahkan tujuan adalah tempat memberitakan firman Tuhan kepada sidang jemaat. Sidang jemaat yang ada di Jemaat Kalpari KK sebanyak 46, jiwa 176, laki-laki 88, perempuan kebetulan sama 88. Kita sudah hitung baik-baik tadi malam. Jadi inilah sasaran untuk memberitakan firman Tuhan. Tujuannya, hasilnya, agar supaya semua jemaat yang ada di Jemaat Kalpari menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan sekedar datang di jemaat mendengarkan firman Tuhan, tetapi setelah keluar dari gereja sudah tidak dihayati lagi. Itu bukan pelaku firman Tuhan. Ini hasil yang kita akan capai ke depan. Mari kita satu, sehati, sepikir, sepenanggungan, dan seperjuangan. Karena di depan kita terbentang pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Mari kita satu, membangun komitmen bersama supaya gereja kita dapat terbangun dengan cepat, dengan bagus, untuk ditempati umat-umat pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan, mendengar dan memuji Dia. Itulah harapan kepada kita semua. Jadi mari kita satu dalam menata hidup kita dalam berjemaat di Jemaat Kalpari untuk membangun jemaat kita yang lebih maju, lebih mandiri, dan berdedikasi dalam membangun gedung gereja kita ke depan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sekarang ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Ukara kanan kubukua kuda sumanga kapato utolo manikinde sara taulai temo benna aku selaku ketua BPMK lalu palanda itu sang buku ruang buku kada pakada lojong itu kukua PKTB na ilako ambek ketua 2 BPMS ambek ketua PKB bersama dengan sekretaris tingkat Sinode PKTB nai lako Pak Pikaris PKTB nai lako rekan-rekan BPMK satu kami PKTB nai lako ambek kepala desa solam itu stafna PKTB nai lako ambek sia Indo majelis tu lantai jemaat Kalpari Tondok Pakaru siapa katabi nai lapa kita metu ki tetokton tak ki ku pasailan rinding tapi ki ku patorro leko anak-anak Banua kumua dipakai dek kura semanga lengan buang untuk kinantal lu doli Sunda Batara beran napa akamasena anda malaki si tamu mesa anda mesa te resmikan di jemaat Kalpari si Kamase menjadi jemaat dewasa. Jadi susito teh dengan akal aku pukada boleh belanna kuma jelas mina pukada ambe bandita ya metu na makasa mina pukada melalui khotbah latengan di soal ekonomi latengan di membangun gedung gereja membangun persekutuan ya sudah disampaikan oleh Ambe Pandita. Cuma satu catatan kami bahwa tidak salah kalau saya sampaikan ini adalah jemaat istimewa.
Ya, kenapa saya katakan jemaat istimewa? Nah, kebiasaannya si pirang-pirang tahun namanya pendek tingkah anak. Siapa kita ini dalam jangka waktu kurang lebih 7 bulan sudah bisa menjadi jemaat dewasa. Ya, itulah saya katakan bahwa ya jemaat istimewa kita tindek. Nah, karena itu melalui kesempatan ini, ya karena ini adalah jemaat istimewa, jadi mudah-mudahan semua pelayanan istimewa juga dalam artian bahwa persekutuan dengan jemaat di kelas Hispana ini tetap terjaga dengan baik. Ya, jemaat tetangga. Ya, jangan sampai ya saya tahu bahwa jemaat ini ya pasti untuk membentuk jemaat ini banyak suka duka yang dilalui. Ya, banyak suka duka. Sehingga kita boleh sampai pada saat ini menjadi jemaat dewasa. Ya, sekali lagi bahwa ya mudah-mudahan jemaat Kalpari ini ya mutolisi kamaseng jemaat weri, mutolisi kamaseng jemaat se kelas Hispana. Nah, karena itu melalui kesempatan ini pula saya akhiri sambutan saya mengucapkan selamat kepada jemaat Kalpari, selamat melayani dalam berbagai tugas tanggung jawab. Tuhan selalu memberkati kita semua, terlebih kepada jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kalpari, Tondok Bakar di tempat ini. Masih tamu lah kok kita jalai masker supaya jelas kawan anak kuliah kujo. Terima kasih doa dari MC Ketua BPMS periode 2026 seterusnya 5 tahun. Jadi saya amini ini doa Pak, mudah-mudahan bisa. Yang kami hormati Bapak Ketua 2 pada pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Bapak Pendeta Yusuf Arta MTH. Yang kami hormati pengurus pada pekerja klasis mana ada Pak Ketua, ada Pak Sekretaris, ada PPP. Kemudian yang kami hormati Bapak Sekretaris Umum Persekutuan Kaum-Bapa Gereja Toraja Mamasa yang sekaligus mengabadikan segala acara yang ada. Saya tadi main-main sama Pak Sekretaris Manase, jangan-jangan jemaat Kalpari Bukit Sion, Tondok Bakaru, Saluan Mara, karena tim ini akan pulang ke Mamasa lewat Losu dan saya akan kembali ke sana dan tidak ada lagi yang syuting-syuting di sana. Jadi betul apa yang disampaikan oleh BPMK, memang ini mungkin jemaat yang istimewa. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Jemaat Kalpari Tondok Bakaru, sekaligus sebagai Bapak Kepala Desa dan juga saya tahu orang tua kita di sini. Dan kemudian ada Pak Sekdes ya, kalau ada Sekdes, ada Pak Sekdes. Kemudian kita semua rekan-rekan penatua dan diaken dan seluruh anggota jemaat Kalpari Tondok Bakaru, dan saya juga bangga karena ada anggota jemaat tetangga yang boleh hadir. Jadi yang kami mau katakan bahwa memang proses pembentukan jemaat ini begitu cepat, tetapi bukan berarti bahwa tidak melalui proses. Jadi ada proses yang dilalui bersama sehingga pada hari ini jemaat ini didewasakan tentu berdasarkan tata rumah tangga Gereja Toraja Mamasa hasil sidang Sinode Am ke-20 di Lakahang itu bab 7 pasal 29 tentang pembentukan jemaat. Jadi ini sudah melalui proses. Dan menurut pengamatan Badan Pekerja Majelis Sinode hari ini
jemaat Kalpari Tondok Bakaru boleh didewasakan sebagai jemaat Kalpari Tondok Bakaru. Saya sangat hati-hati menyebutnya karena terlalu banyak jemaat Kalpari. Ada jemaat Kalpari Sikamase Tatua. Nah, jadi jemaat Kalpari Tondok Bakaru. Jadi saya kira kita semua punya harapan bahwa jemaat ini akan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi saya percaya bahwa sekarang ini adalah masa-masa untuk berakar, mengeluarkan akar. Akar, kalau akarnya tidak kuat itu bisa berbahaya. Atau dia laku kayu sokai itu karena akarnya tidak kuat. No? Nah, di budak telah karena laku itu lala budak kayu sokai domai sokai bata karena apa? Karena akarnya tidak. Jadi tema ini berakar. Akar yang kuat akan bertumbuh juga dengan baik dan pada akhirnya akan menghasilkan buah. Jadi saya kira ini harapan kita di masa yang akan datang, bahwa jemaat ini betul-betul akan bertumbuh dalam Kristus dan juga menghasilkan buah. Lalu yang berikut kami mau sampaikan terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir bersama. Tadi saya betul-betul kedu nak minta budak boleh tahu ya, nah budak saya yang kotana jemaat Kalpari Tondok tadi 100 ayam gak 6 nak kilalaya ka 8 tambah 8 pasti 6 laki-laki sama dengan perempuan yang jelas 100 sekian 6 no? Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah awal perjalanan bersama yang luar biasa. Biasanya laku gereja senga sinapa tahu pernah butung-butung gereja janda mau peraya. Anda dia memang ngepada. Jadi kalau si malas-malas sore muane, anda tuh dak karangan wae. Muane dolo dio ke bebatu beaka poke loba gereja iko mo. Tapi saya kira jemaat ini tidak akan begitu. Mari kita berjalan bersama, bertumbuh bersama-sama sehingga benar kita boleh menghasilkan buah yang baik. Tentu ini tinggal hitung hari di Misioneria tanggal 8. Jadi akan ada pengurus baru. Sekaligus ini juga kami sampaikan kepada Klasis Pana untuk memfasilitasi putusan ke pertemuan PKB yang kedua. Akhirnya doa kami berakarlah dan bertumbuhlah dalam Kristus. Jemaat Kalpari Tondok Bakaru tetap jaya menuju ke dewasaan iman. Kami kembalikan kepada yang memandu acara. 20 dua kali 50 dua kali 50 dua kali 3 kali. Ini makanan. Belundak guys. Belundak. Belundak. Belundak guys. Terus dari Weri. Belundak guys. Makanan lokal di Weri. Tidak ada di belahan dunia manapun. Jadi kita akan mencoba rasa belundak. Ini belundak toh? Tidak ada rupanya di Mamasa ini Pak Mas? Tidak ada. Hanya di daerah Pana ini, di Weri sekarang lagi ikut pendewasaan jemaat dan pesta panen dari jemaat Bukit Kalpari Tondok Bakaru. Manase melaporkan. Mantap.
Apa ambil? Lanjut nih Pak. Lanjut dulu. Nanti doa penutup di gua makan teman deh. Kemasang mandi ay. Kalau ya Pak sampai ya tahu namanya tahu itu. Kita lagi mau pesta panen kalau mau dulu. 65 2 kali. Pesta panen mau dulu. 3 kali. Terus tema. Udah. Kita mana pada Segala kasih untuk kami sudah melaksanakan kegiatan pendewasaan di jemaat ini. Biarlah apa yang kami sudah lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan Bapa Surgawi. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lagi tempat ini. Dapat mengurapi kami, memberkati kami perjalanan sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Terpuji namamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu di dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya lagi bersama dengan Bapak Kepala Desa Weri sekaligus panitia pembangunan gedung gereja Kalpari Tondok Bakaru di Desa Weri, Kecamatan Pana, dan bersama dengan Ketua Badan Pekerja Majelis Klasis Pana dan pengurus BPMK sekaligus beliau juga adalah Kepala Desa Karaka pada saat ini menyampaikan selamat atas peresmian bakal jemaat Kalpari Tondok Bakaru dan juga mendoakan agar pembangunan gedung gereja yang sementara dibangun oleh jemaat Kalpari Tondok Bakaru boleh berjalan dengan baik. Dan saya pikir dengan doa kita bersama pembangunan ini berjalan dengan baik, dan mungkin juga Pak Desa sekaligus Ketua Panitia akan menyampaikan satu dan lain hal. Silakan Pak Desa, Ketua Panitia. Saya panitia pembangunan mengharapkan dukungan dana dari berbagai pihak, istimewa dari pihak pemerintah Kabupaten Mamasa untuk kelanjutan bangunan kami yang kita sudah lihat bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Pak Ketua BPMK, bagaimana pendapatnya tentang peresmian bakal jemaat Kalpari hari ini? Silakan. Iya, jadi terima kasih kesempatan ini bahwa peresmian jemaat
Kalpari Pondok Mekaru di tempat ini berjalan dengan baik, dan kami dari BPMK mengucapkan selamat atas pendewasaan ini jemaat Kalpari Pondok Mekaru di tempat ini. Jadi saya kira itu, terima kasih.